الرحيم فلا تطع Recording in progress. المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اللهم ارحمنا بالقرآن Fala tuti'il mukadzibin, jangan kau taati orang-orang yang mendustakan agama dan ayat-ayat Allah Muhammad. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka berharap engkau melunak dan mereka pun akan melunak. Wala tuti' kulla hallafin mahin, jangan kau taati setiap orang yang suka bersumpah dan menghina. Hamazin, suka mengumpat, masya'in binamim, yang kian kemari, ke sana ke sini, ulahnya memprovokasi. Manna'ilil khair, orang yang selalu menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Asim, orang yang gemar berbuat dosa. Utullin, bersifat kasar perangainya. Ba'da zalika zanim, apalagi terkenal dengan kejahatan. Dan kana dzamali wa banin, orang itu bisa punya perilaku yang amat buruk dan banyak sekali perilaku buruknya karena merasa punya harta dan punya anak keturunan banyak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah, maka dia akan berkata, ini mah dongeng orang-orang dulu. Sanasimuhu alal khurtum, maka kami akan beri tanda pada belalainya. Benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sanasimuhu alal khurtum, kami akan beri tanda. Dan tanda pada diri ini banyak nih, Bunda. Bahwa orang beriman tuh bisa dilihat dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat terakhir. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Wallazina ma'u asyidda walal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Muhammad itu adalah mereka yang tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan amat penyayang bersama mereka. Ada kalimat di ayat yang panjang itu, kalimat Allah menggambarkan ciri umatnya Muhammad adalah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri mereka, di wajah mereka itu ada bekas sujud. Jadi cirinya orang beriman itu di wajahnya kelihatan asari sujud, bekas sujud. Jadi ini bicara tentang simah, ciri fisik. Nanti di hari kiamat juga ada ciri fisik lain umatnya Muhammad SAW. Apa itu? Inna ummati yatuna yaumal qiyamati uran muhajjalin. Umatku nanti di hari kiamat akan datang kaki dan tangan mereka bersinar, bercahaya. Kenapa? Min asari wudu. Karena bekas wudu. Jadi ciri-ciri orang beriman tuh kelihatan tuh ya Bunda. Yang dicari hadisnya ya. Bahwa tangan kakinya orang beriman bercahaya. Karena bekas wudu. Ciri orang beriman apalagi? Banyak. Kalau dia berjanji pasti dia tepati. Kalau dia berbicara pasti jujur orang beriman.
Kalau diberi amanah, maka dia akan menunaikan amanahnya. Orang munafik cirinya dijelasin sama Allah. Ayatul munafik. Dikasih tahu sama Rasulullah. Ciri orang munafik itu sebaliknya. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dititipin amanah hianat. Ini ciri-ciri. Dan ciri-ciri itu ya bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa kelihatan sekarang. Nggak usah sama Allah, nggak usah sama Rasul, para wali, para nabi, para orang soleh. Sekarang orang-orang biasa aja bisa melihat dari wajah orang lain dari ilmu namanya micro expression. Ini sebab ngomongnya benar apa enggak? Dilihat dari kedipan mata aja bisa kelihatan ini ngomong lagi benar apa lagi bohong gitu. Ini ilmu micro expression. Baru dilihat dari kedipan mata, belum dilihat dari gerakan bibir. Nah itu ayah bunda ciri-ciri itu dijelasin sama Allah lewat ayat di Al-Fatih. Dijelasin sama Rasul lewat hadis. Ciri orang beriman tuh kakinya, tangannya bercahaya. Cirinya orang munafik dikasih tahu sama Rasulullah. Itu yang disebut sana sing. Kami akan kasih tanda, kasih ciri. Kenapa ada penggunaan hurtum, belalai? Jadi orang yang punya sifat itu kelihatan. Belalai identik dengan gajah, gajah keras, mendominasi, kasar. Meskipun gajah nggak punya dosa, dia nggak bakal dimintain pertanggungjawaban atas amalnya. Tapi Allah kasih tahu tuh, nanti itu sana simu kelak kami akan beri tanda. Menurut tandanya ini orang-orang modelnya begini tuh di belalainya kelihatan. Jadi ntar ada orang barangkali badannya, tangannya, kakinya manusia, kepalanya kayak gajah, ada belalai. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri fisik nanti di hari kiamat banyak banyak berbeda dengan di dunia. Contoh hadis tentang fadilah keutamaannya muazin, orang yang mau menegakkan azan. Orang yang azan itu semua yang dengar, semua makhluk yang kering dan basah semuanya meminta ampun pada orang yang mengumandangkan azan. Insya Allah. Itu pahalanya keren banget. Nanti ciri fisik mereka di hari kiamat, orang-orang yang lehernya panjang adalah mereka yang menggunakan azan. Masih ingat dulu anak bungsu saya, Aska nanya, ih, ntar orang azan kayak jerapah dong lehernya panjang. Bukannya jelek itu. Dan Rasulullah SAW ngasih tahu tentang keutamaan fisiknya orang yang suka azan. Itu tandanya tuh ya bunda. Itu kalau karena keutamaan pasti ntar bakal jadi indah, bakal jadi lebih mulia. Dan kayak gimana deskripsinya nggak bisa dijelasin sekarang. Tapi kalau Rasulullah bilang nanti leher yang paling panjang adalah leher orang yang suka mengumandangkan azan. Dan yang bisa diserap sama saya barangkali adalah di hari itu banyak orang-orang yang tenggelam sama air keringatnya sendiri. Dan mereka yang nggak tenggelam, salah satunya yang lehernya panjang. Itu barangkali bisa diserap. Dan ini kembali ya Bunda, sanasimuhu kami akan kasih tanda.
Alal khurtum pada hidungnya, pada belalainya. Orang-orang yang berlaku kasar ini, yang suka bersumpah, suka menghina, mencela, melakukan provokasi, tidak suka mengerjakan kebaikan, melampaui batas, gemar melakukan dosa, bersifat kasar, dan terkenal dengan kejahatannya. Dan model kayak begini nanti dirinya terlihat jelas. Sanasimuhu al-khurtum, terlihat jelas. Dan nanti bagaimana orang bisa punya belalai, nanti kita bakal nanya sama Allah. Ini model kayak begini, ya Allah, yang ada pada ayat surah Al-Qalam nih, orang kayak gimana ya Allah? Ntar kita tanya, minta ditunjukin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang baik, orang buruk nggak usah di akhirat. Di dunia aja, hidupnya matinya bakal berasa orang baik dan buruk. Kalau keburukan dia udah terkenal, maka lewat kampungnya aja orang-orang bakal tahu. Habis lewat kampung ini nih saya, terus orang ngomong, di Uspop lewat kampung itu mah kampung janda itu yang suka kawin cerai. Itu. Saya muda tahu kan di Jawa Barat ada tuh kampung kayak begitu tuh. Uspop tinggal di mana? Di Sentul. Oh, di mananya Ustadz Arifin Ilham nih. Ini rumah orang baik tuh. Saya nyebut Sentulnya yang kebayang sama orang-orang Ustadz Arifin Ilham almarhum. Sama-sama ya Bunda. Matinya sekarang, mati. Ada kuburnya orang yang jahat, yang punya sifat kayak gini. Ada kuburnya orang yang baik. Kalau orang yang waktu hidupnya baik, kuburnya juga dibaikin sama orang. Dibenerin, dijagain, rame. Karena orang pada datang berkunjung rame. Tapi kalau ada orang kuburnya yang jahat, itu mah kayak rasanya angker. Maka hidupnya matinya tuh ya bunda, orang bakal tahu tuh ada aura. Aura positif, aura negatif. Nanti juga begitu. Mau kemana? Mau ke Cianjur? Mau ke Uspop ya? Gitu, orang. Mau kemana? Mau ke istana? Wah, reshuffle ya. Jadi calon menteri ya. Maka positif negatif tuh ya bunda dipahami benar sama ya bunda. Kalau kita ngumpulin kebaikan, 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 kebaikan. Ada satu kebaikan yang belum kita pelajari, misalnya ilmu tentang tawadu lillah. Belum ada nih di diri kita. Belajar ilmu tawadu lillah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Nggak sombong, nggak segala macam. Kalau itu belum ada, belajarin, amalin. Hingga orang-orang tuh kalau ngerasa ngobrol sama kita, seneng banget. Insya Allah itu orang ilmunya tinggi, uangnya banyak, cantik lagi, tapi tawadu ya gitu. Tawadunya itu disimpan yang di level paling tinggi sama orang-orang dikenal. Kalau belum belajar tentang bermurah tangan, ajarin, amalin. Hingga kalau ini orang-orang bisa ngumpulin semua nilai negatif, sebaliknya sama kita ini positif.
positif, 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 positif. Banyak ya. Nilai yang positif itu apa? Tepat waktu, tepat janji, disiplin dalam ibadah dan muamalah, malu karena iman, apalagi kira-kira ayah bunda, sifat-sifat kebaikan, penyayang kepada sesama, menyantuni yatim dan orang-orang miskin, membela kebenaran, menolak kemungkaran, mengajak untuk kebaikan. Kumpulin aja sama ayah bunda yang positif, positif, positif. Maka ketahuilah nanti orang akan bersaksi. Karena kita belum pernah mendengar kesaksian Allah, karena kita belum pernah mendengar kesaksian para malaikat atas diri kita, nanti juga kalian bakal tahu, orang-orang sekeliling bakal bersaksi. Dan pada titik-titik terendah, nanti orang bakal tahu tuh, bahwa kita ini orang benar apa enggak. Maknanya titik terendah tuh apa? Meskipun fitnah mendera, badai berdatangan, orang-orang tidak percaya, tapi masih banyak orang yang mengatakan, kalau udah si fulan atau fulana mah nggak usah ngomong tentang keburukan. Ini orang baik yang kami kenal. Itu pada titik terendah tuh ya benar. Kalau titik terendah tuh banyak orang yang ngaku kawan tiba-tiba malam. Nah karenanya kumpulin tuh sama ayah bunda ini pelajaran buat saya, buat ayah bunda, buat kita semua. Kebaikan, 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 kebaikan kumpulin. Dan kebaikan tertinggi itu adalah taatan pada Allah dan Rasulnya. Dan selebihnya itu adalah kebaikan-kebaikan komplementer, lengkap. Kalau kebaikannya banyak, tapi tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, sia-sia. Kita udah belajar dalam surah Al-Kahfi itu. Tentang orang yang mengira bahwa dia sudah melakukan amal terbaik. Tapi dinilai juga enggak, ditimbang juga enggak sama Allah. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Kenapa? Semua kebaikannya enggak bernilai karena enggak ada imannya pada Allah dan Rasul. Nah, iman sama Allah dan Rasul, nah itu nomor satu. Sisanya sibukkan dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Dan itu yang ayah bunda. Ini ayat cuma dua kata. Sana simuhu alal khurtu. Kami akan kasih tanda. Tanda fisik pada belalainya, pada hidungnya. Maka jangan kecil hati yang hidungnya kagak mancung. Ini jadi ini ayat penghibur buat kita ini. Dan hidung panjang-panjang, beli kayak belalai itu rupanya sifatnya orang-orang yang nggak baik. Maka beruntunglah orang Indonesia yang kayaknya banyak nggak mancung. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua ya udah. Dan ayat ini kayaknya sih nggak usah pakai lama langsung pada setoran, setoran video. Sana simuhu alal hurtu gampang. Satu ayat aja karena menyambut Bunda Nana sama Ayah Tio ya. Semoga betah di kelas ini dan insya Allah kalau hari ini satu ayat besok insya Allah langsung tiga atau lima ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.